Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberi kita kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam agenda wisuda sekolah berlian yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru, Bapak Jufri BE-Esos beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Dikdasmen PCM Gresik Kota Baru, Bapak Nanang Suteja SEMM beserta jajaran. Kepala Sekolah Mugeb School SD Muhammadiyah 1 Gresik Kota Baru, SMP Muhammadiyah 12 Gresik Kota Baru, SMA Muhammadiyah 10 Gresik Kota Baru. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru, Bapak Muhammad Nur Komari SSI beserta jajaran. Wakil Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustazah, seluruh tenaga pendidik dan non-kependidikan SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru, Berlian School. Yang kami hormati juga wali siswa wisudawan Berlian School yang luar biasa, serta yang kami banggakan anak-anak wisudawan generasi milenial hebat Berlian School. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir meski secara virtual dalam wisuda Berlian School. Meski raga kita tak bertemu, namun pikiran dan semangat harus terus maju. Dan hari ini, adik-adik wisudawan Berlian School telah berhasil membuktikan kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada lingkungan sekitar, bahwa dengan pikiran dan semangat adik-adik berhasil mengantarkan adik-adik sampai di titik ini, titik yang menjadi akhir perjalanan adik-adik belajar proses menimba ilmu di SD Muhammadiyah Berlian School ini, dan menjadi titik awal adik-adik melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Sehingga izinkan di sini Kak Sherly menyampaikan dua hal. Pertama adalah Selamat karena adik-adik sudah berhasil melewati satu jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah 2 Gresik Kota Baru. Dan yang kedua adalah semangat, karena ini adalah titik awal adik-adik melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tentu dengan tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Namun terlepas dari semua itu, ada satu hal yang pasti yang adik-adik semua akan jalani di masa depan. Dan semua itu tergantung dari persiapan adik-adik dari sekarang. Sejak lulus, kemudian bagaimana mempersiapkan masa depan. Adik-adik yang saya cintai dan wali murid yang saya hormati, 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali pernah mengatakan, Syubanul yaum, rijalul ghad, rijalul yaum, imarul ghad. Ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan bahwa the youth of today are the leaders of tomorrow, yang artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Ini menarik, karena bicara tentang pemuda hari ini, maka sebetulnya yang sedang kita bicarakan adalah teman-teman yang hari ini sedang diwisuda. Teman-teman yang hari ini lulus resmi secara seremoni melepas status pelajar sekolah dasar dan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Teman-teman adalah pemimpin di masa depan. Dan bagaimana lingkungan, bagaimana negara, bagaimana agama di masa depan, maka sebetulnya ditentukan dari bagaimana persiapan anak mudanya di zaman sekarang. Ada seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, namanya Malcolm X. Dia berkulit hitam, dia dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya, diremehkan, sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Salah satu yang dia perjuangkan dalam hidupnya adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat, sampai akhirnya menjadi undang-undang. Sudah terlalu banyak peneliti sosial menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Bicara tentang masa depan, maka kita sudah tidak lagi membahas tentang apakah kita laki-laki atau perempuan, apakah kita lahir di kota atau di desa, kita lahir dari keluarga mana,
warna kulit kita seperti apa, kondisi keluarga kita seperti apa, lahirnya dari rahim perempuan mana. Kita tidak sedang membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua selama mau melakukan persiapan, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang sudah kita buat dari sekarang? Karena dalam mempersiapkan masa depan, maka adik-adik inilah yang sebetulnya menjadi aktor-aktor utama. Ibaratnya adik-adik ini adalah matahari pagi, dan akan ada nanti masanya kita semua, termasuk adik-adik, akan sampai pada matahari sore. Kalau matahari pagi, waktu sinarnya masih lama, masih panjang. Bahkan dia akan melewati titik paling terang, yaitu di jam 12 siang kalau di Indonesia, karena kita berada di garis ekuator. Tapi akan ada masanya nanti sudah masuk ke matahari sore, di mana waktu sinar kita sudah tidak panjang lagi. Dan sebentar lagi juga akan tenggelam. Adik-adik sekarang adalah matahari pagi, waktu sinarnya masih panjang, dan persiapkan dari sekarang. Ingin bersinar di jam 12 nanti, dengan sinar yang seperti apa, dengan kecepatan cahaya yang seperti apa. Dan sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mempersiapkannya. Dan dalam mengisi waktu persiapan itu, kita semua sebetulnya hanya dibedakan menjadi 4 tipikal manusia. Pertama adalah manusia yang pesimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, adik-adik 10, 15, 20 tahun lagi ingin melihat diri sendiri seperti apa. Maka orang pesimis akan menjawab, itu mereka sajalah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang tinggalnya di kota, mereka yang dekat dengan informasi, mereka saja duluan yang berpikir ke arah sana. Kalau saya ini apalah, cuma serpihan rengginang. Adik-adik, apa cita-citanya 20 tahun dari sekarang? Itu mereka sajalah. Mereka yang nilainya tinggi, yang hafalannya kuat, mereka saja yang duluan berpikir ke arah sana. Kalau saya ini apalah, cuma bubuk biskuit. Tipikal manusia pesimis adalah mereka yang duluan mengkerdilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia pesimis duluan mengecilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kedua adalah manusia yang realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Adik-adik sekarang tamat SD akan naik ke SMP. Selama SMP 3 tahun, adik-adik ingin berkarya, ingin punya nilai dan lulus nanti dari SMP dengan kondisi seperti apa. Ya sudahlah, kita lihat saja nanti bagaimana kesempatan datang kepada saya. Ya sudahlah, nanti kita lihat saja bagaimana kawan-kawan akan mengapresiasi saya. Tipikal manusia seperti ini teman-teman, mereka akan selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang-orang sekitarnya. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa? Kata orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung apa yang menjadi cita-cita dan goal dalam hidupnya. Bagaimana kalau tidak? 1 kali hidup habis untuk mendengar apa kata orang saja. Yang menjadi cita-cita dan goal dalam hidupnya tidak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang optimis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan selalu melihat dari sudut pandang positif. Adik-adik, 20 tahun lagi ingin melihat diri sendiri sebagai apa? Sekarang saya adalah lulusan sekolah dasar Brilliant School dan sebentar lagi akan masuk ke jenjang SMP, Kak Sherly. Tapi 20 tahun ke depan saya adalah seorang dokter. Kak Sherly, saya nggak pengen jadi dokter, silahkan. 20 tahun ke depan saya adalah seorang penulis dengan karya kurang lebih sekitar 20 buku bestseller. Kak Sherly, hobi saya bukan menulis. Hobi saya adalah memasak, silahkan. 20 tahun ke depan saya adalah seorang pengusaha sukses di bidang kuliner. Tipikal manusia optimis teman-teman. 1000 orang mengatakan that's impossible, itu tidak mungkin. Mereka orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, saya yang akan buktikan. 1000 orang mengatakan you are crazy, kamu gila.
Mereka orang pertama yang akan meyakini dan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan dalam pikiran mereka. Di tangan manusia-manusia optimis, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Tipikal manusia yang keempat naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang progresif. Kadang-kadang adik-adik kita ini hidup nanti akan terbentur dengan yang namanya aturan. Kita sebagai siswa, ada namanya aturan sekolah, betul nggak? Nanti sesudah adik-adik selesai jadi siswa, jadi mahasiswa, masuk ke tingkat universitas. Ada namanya aturan kampus. Nanti sesudah selesai dari kampus, adik-adik akan masuk ke jenjang profesional, bekerja, atau mungkin membuka lapangan pekerjaan. Maka ada namanya aturan perusahaan, aturan tempat kita bekerja. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya aturan negara. Bahkan sebagai makhluk ilahi pun, kita punya namanya aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan adik-adik sekalian. Dan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif tak peduli. Bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain. Sampai huruf Z. Di tangan manusia-manusia progresif, akan selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif. Gak ada alasan bagi kita anak muda, terkhusus untuk adik-adik semua, untuk bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita semua adalah optimis, pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif. Pertanyaan besarnya adalah sekarang, selama ini, kita duduk di tangga yang mana? Selama ini kita membiasakan diri berlama-lama, zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Sekarang adalah waktunya adik-adik, mari sama-sama kita pilih zona mana yang ingin kita tinggalkan dan ke zona mana kita akan beranjak. Yang jelas, kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Kesempatan pun lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam melakukan persiapan ini, kita akan melewati proses yang tidak mudah. Ibaratnya besi, untuk menjadi sebilah pedang yang siap untuk diajak berperang, maka besi itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Setelah dipanaskan di atas api atau panas 100 derajat Celcius, maka dia akan dibentuk. Dia akan dipukul-pukul, kemudian dibentuk. Setelah mulai terbentuk, dia akan dipanaskan lagi. Setelah dipanaskan, dia akan dipukul lagi sampai terbentuk, kemudian diasah hingga runcing, kemudian dipanaskan lagi. Begitu terus, sampai akhirnya keruncingannya cukup memadai dan dia baru siap untuk diajak berperang. Sama, manusia juga demikian. Ia akan melewati proses penempaan, jatuh, bangun lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, coba lagi, untuk menjadi seorang pemenang. Dan dalam proses penempaan itu, kita semua membutuhkan ilmu. Karena dengan ilmu, kita berjalan jauh lebih mudah, dan sekarang adalah proses penempaan adik-adik semua. Sehingga ketika nanti ada masalah di depan, gagal, ternyata ada hal yang membuat kita tidak senang atau tidak suka, baik itu di sekolah, atau mungkin di pelajaran, atau mungkin teman-temannya, atau mungkin dengan lingkungannya, atau mungkin dengan ibu gurunya, maka terima itu sebagai sebuah tantangan, sebagai proses penempaan, membentuk karakter adik-adik menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pelaut yang handal selalu dihasilkan dari ombak yang ganas. Seorang pilot yang cekatan selalu dihasilkan dari tingkat turbulensi yang tinggi. Sama, pemimpin yang bijaksana pun selalu dihasilkan dari proses penempaan karakter yang tidak mudah. Untuk itu ayo, tempa diri kita sekarang, habiskan jatah gagal kita saat muda. Kita punya jatah gagal berapa? 10? 20? Habiskan semuanya saat muda. Gagal 1 kali, kita tahu masih ada 9 kali gagal. Gagal lagi, masih ada 8 kali gagal. Gagal lagi, masih ada 7. Gagal lagi, masih ada 6. Gagal lagi, masih ada 5. 4, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal saat ini. Sekarang, saat muda. Sehingga tidak ada alasan ketika sudah dewasa nanti kita tidak sukses. Karena semua jatah gagal sudah kita habiskan saat muda. Apalagi yang kita takutkan? Keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru yang positif. Denzel Washington pernah mengatakan, to get something we never had,
We must do something we never did. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Dalam proses menuntut ilmu pun sama. Selalu ada cara yang tidak biasa untuk menghasilkan karakter-karakter yang luar biasa. Dan seorang pemimpin, seorang pemenang tentu dibentuk dengan habit yang berbeda dari keumuman, habit yang tidak sama dengan keumuman. Yang jelas, tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek. Tidak ada cita-cita yang terlalu besar. Yang ada adalah upaya dan effort kita yang terlalu kecil. Besarkan effortnya, panjangkan langkahnya, maka cita-cita tadi akan semakin dekat dengan kita semua. Dan menggantungkan cita-cita jangan tanggung-tanggung. Kalau orang tua kita mengatakan gantungkan cita-cita setinggi langit, maka gantungkan bahkan melebihi langit. Sehingga kalaupun kita jatuh, kita jatuhnya tidak rendah-rendah amat. Kita gantungkan setinggi langit, ketika jatuh kita mungkin masih ada di langit kedua atau mungkin langit pertama. Tapi kalau cita-citanya saja sudah rendah, sudah kecil, maka ketika jatuh, jatuhnya langsung ke bumi. Terakhir, izinkan Kak Sherly bercerita untuk menutup sesi ini. Kak Sherly berasal dari satu daerah desa di Aceh. Kak Sherly lahir dan besarnya di Aceh. Di Acehnya bukan di kota Banda Aceh, melainkan dari kotanya harus sekitar 5 jam lagi untuk bisa sampai di tempat tinggalnya Kak Sherly. Salah satu cita-cita terbesar Kak Sherly saat masih di Aceh adalah ingin sekali kuliah ke Pulau Jawa. Karena saat Kak Sherly masih di Aceh, saat itu masih SMA, Kak Sherly membaca satu buku yang menyebutkan bahwa Jawa itu adalah melting pot, tempat berkumpulnya anak muda melakukan 3 hal. 3 alasannya. Pertama adalah Jawa itu menjadi pusatnya orang-orang mencari ilmu, pendidikan. Yang kedua, Jawa itu adalah pusatnya orang mencari kerja. Yang ketiga adalah Jawa itu adalah pusatnya anak muda mencari pengalaman baru. Itu pusatnya semuanya adalah di Jawa. Sehingga besar sekali keinginan Kak Sherly untuk melanjutkan kuliah saat itu ke Jawa. Ingin merasakan berkumpul bersama anak-anak muda se-Indonesia. Kak Sherly sampaikan pada orang tua ingin sekali kuliah ke Pulau Jawa dan ternyata penolakan. Alasannya, salah satu alasan terbesarnya adalah karena alasan finansial. Kak Sherly berasal dari keluarga sederhana biasa-biasa saja dan saat itu keluarga Kak Sherly menganggap kuliah ke Pulau Jawa itu mahal. Tidak ada alasan bagi anak muda untuk realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis, pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif. Ketika dikatakan tidak boleh, maka setelah ditanya, ternyata jawabannya adalah karena finansial. Saat itu, Kak Sherly tanya, apakah kalau memang alasannya finansial, apakah kalau saya mencari solusi alternatif beasiswa, diizinkan, diridoi. Cari ridho orang tua teman-teman. Itu adalah kunci teman-teman bisa mengakselerasi proses teman-teman menggapai cita-cita. Baik, kalau memang diridoi, saya akan coba. 1 hari sesudah perjanjian itu dibuat, keesokan harinya, dalam 1 hari, Kak Sherly menghabiskan waktu minimal 2 jam di warnet, karena di rumah juga tidak ada internet. Sampai tukang warnetnya hafal, kalau Kak Sherly sudah datang, itu pulang nyaris akan membawa 1 bundelan kertas setebal ini, isinya adalah informasi beasiswa. Tukang pos juga sudah hafal, kalau Kak Sherly sudah datang ke kantor pos, minimal akan membawa itu 3 bundelan coklat amplop yang besar itu. Mungkin kalau sekarang tinggal klik-klik saja mengirim berkas. Terus Kak Sherly lakukan setiap hari sampai UN. Mungkin di zaman teman-teman tidak akan ada UN lagi, tapi di zaman Kak Sherly masih ada. Setelah UN, semua orang sudah berani tersenyum, sumringah, senang, karena sudah berani mengatakan saya akan kuliah di Universitas X, jurusan Y di Provinsi Z. Kak Sherly masih belum berani, karena buru-buru mau berpikir kuliah di mana, akan kuliah atau tidak saja masih belum jelas. H+3, kemudian dari pihak sekolah menyampaikan ke rumah bahwa ternyata Kak Sherly diterima di 24 universitas dalam dan luar negeri. Beasiswa. Yang ingin Kak Sherly sampaikan adalah bukan jumlah beasiswa yang Kak Sherly dapat, tapi anak muda selama berani membayar cita-citanya dengan kerja keras, maka kita semua punya kesempatan yang sama
untuk menggapai cita-cita itu. Sehingga saat itu Kak Sherly pilih universitasnya yaitu di Jogja. Kak Sherly memutuskan saat itu ke UGM, setelah dari UGM baru kemudian Kak Sherly pindah ke Jakarta. Yang ingin Kak Sherly garis bawahi sekaligus menjadi penutup sesi ini adalah pastikan sebagai anak muda kita punya dua hal. Satu, optimis, dua, konsisten. Karena mereka yang hanya bermodal optimis akan kalah dengan mereka yang punya konsistensi tinggi. Dan konsisten bukan dibentuk dalam 1-2 hari, tapi konsisten dibentuk dalam proses pembiasaan. Kebiasaan kita sehari-hari, apa yang kita upayakan dan kita ulang-ulang terus. Terakhir, Kak Sherly ingin sampaikan, lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Lebih baik menahan rasa kantuk dan lapar hari ini daripada kita harus merasa was-was dengan ketidakpastian di esok hari. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pain today, pride tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya, sehingga akan ada hal yang kita banggakan di esok hari. Jika kita tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiap dengan perihnya kebodohan. Jika kita tak sanggup menahan perihnya perjuangan, maka bersiap akan datangnya kekalahan. Jika tak mampu menjawab tantangan zaman, maka bersiap akan tertinggal dalam perubahan. Anak muda, jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada 2 pilihan bagi kita semua. Terus-terusan menjadi penonton atau turun jadi pemain. Kita diwarnai atau kita ikut mewarnai. Kita berubah atau kita tertinggal. Yang jelas kalau hanya ada 100 anak muda di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita semua masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda yang ingin ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita adalah orangnya. Semangat untuk kita semua dan selamat kepada adik-adik wisudawan Berlian School yang hari ini resmi secara seremoni lulus dari SD Muhammadiyah 2 dan akan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Manfaatkan kesempatan adik-adik semua dan pastikan kita terus berkembang menjadi yang lebih baik, terbaik, dan excellent one. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.